Pertemuan hari ini kita akan membahas kelanjutan dari materi program linier bagian kedua. Silakan dipersiapkan buku paket, buku catatan, dan alat tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya anak-anak. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Ada beberapa hal yang perlu Ibu ulas lagi dari soal minggu lalu. Ada 4 pertidaksamaan di sini. Ketika dia memiliki variabel-variabel yang sama, maka keempat pertidaksamaan ini kita sebut sebagai sistem. Sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Dikatakan sistem karena dia adalah pertidaksamaan yang lebih dari satu. Ada berapa pertidaksamaannya? Ada 4 ya. Pertidaksamaan apa saja ciri-cirinya? Ya, mengandung tanda lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, tanda-tanda seperti ini disebut dengan pertidaksamaan. Ya, kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya karena masih ada unsur yang belum diketahui, yaitu variabel ini ya. Jadi gabungan dua atau lebih pertidaksamaan linier dua variabel disebut sebagai sistem. Ini dia lebih dari satu, maka dia disebut sebagai sistem. Selanjutnya materi kita adalah tentang program linier dan model matematika. Bagian pertama kita akan merancang model matematika. Definisi model matematika adalah rumusan masalah yang dinyatakan dalam bentuk hubungan matematika. Langkah-langkah dalam menyusun suatu model matematika diantaranya adalah: pertama, kita tetapkan dulu besaran masalah yang ada dalam soal seperti variabel-variabel. Variabel-variabel ini dinyatakan dengan huruf-huruf, biasanya X, Y, seperti itu ya. Kita nyatakan dulu yang mana yang kita jadikan sebagai variabel. Kedua, baru kita rumuskan hubungan atau ekspresi matematika sesuai dengan keterangan dan ketentuan yang ada dalam soal. Kita lihat, perhatikan, ada syarat-syarat apa saja di dalam soal yang tertera. Contoh yang pertama, guru ini adalah penjahit baju. Ia menerima beberapa pesanan baju dengan dua model yang berbeda. Model A membutuhkan 1 meter kain batik dan 1 meter kain satin. Model B membutuhkan 2 meter kain batik dan 1 meter kain satin. Guru ini memiliki persediaan 6 meter kain batik dan 6 meter kain satin. Kita diminta untuk membuat model matematika dari kondisi tersebut. Perhatikan di sini ada dua model pakaian. Kedua model pakaian ini akan dibuat dengan peraturan bahwa yang tersedia hanya 10 meter batik dan 6 meter satin. Jadi kita jadikan model pakaian ini sebagai variabel X dan Y-nya. Jadi yang model A itu sebagai X, model B sebagai Y. Kain batik di sini kain satin. Untuk model X itu dibutuhkan kain batik sebanyak 1 meter, kain satin 1 meter. Yang model B atau Y itu yang akan dibuat sebanyak Y memerlukan kain batik 2 meter dan kain satin 1 meter. Batik itu totalnya ada 10 meter dan satin itu totalnya ada 6 meter. Dari sini kita bisa lihat pertidaksamaan yang akan terbentuk. Pertama, banyak baju. Banyak baju itu adalah di sini X dan Y. Banyak model A itu dilambangkan dengan X, banyak model A. X ini banyak baju tidak mungkin negatif ya, selalu dimulai dari 0 atau tidak ada baju sampai tak hingga.
Jadi X itu kita buat menjadi pertidaksamaan X lebih dari sama dengan 0. Y juga kita buat menjadi pertidaksamaan Y lebih besar sama dengan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, dua pertidaksamaan ini biasanya selalu ada ya dalam permasalahan program linear, selalu ditulis. Kemudian kita lihat permasalahan yang lain, di situ batik dan satin. Batiknya 1x, ini kita kalikan langsung saja. 1x, 1 kali x, 2y ditambah 2y. Dia hanya tersedia 10 meter, berarti dia tidak boleh lebih dari 10 ya. Dia harus kurang dari sama dengan 10. Dan untuk yang satin sama 1 kalikan dengan x, itu 1x, 1 dikali y ditambah y, dia tidak boleh lebih dari 6, artinya dia kurang dari sama dengan 6. Jadi dia memiliki 4 pertidaksamaan ini. Ini 1, 2, 3, dan 4 pertidaksamaan. Ya. Demikianlah untuk membuat model matematikanya. Jadi X lebih dari dan Y lebih dari sama dengan ini selalu ada biasanya dalam setiap membuat model matematika dari permasalahan. Tinggal pertidaksamaan yang ketiga dan keempat yang harus kita teliti dari soal. Seperti itu ya. Selanjutnya tentang model matematika dari masalah program linear. Program linear adalah salah satu bagian dari matematika terapan yang digunakan untuk memecahkan masalah pengoptimalan, maksimum dan minimum suatu tujuan. Dalam memecahkan masalah pengoptimalan dengan program linear, terdapat kendala-kendala atau batasan-batasan yang selalu diterjemahkan ke dalam suatu sistem pertidaksamaan linear. Seperti yang kita lakukan tadi, satinnya ada berapa, diperlukan berapa, itu adalah kendala-kendala atau batasan-batasan yang dimaksud yang akan diterjemahkan ke dalam suatu sistem pertidaksamaan. Kita langsung ke contoh. Sebuah industri kecil memproduksi 3 barang dengan menggunakan 2 mesin. Satu unit barang A dibuat dengan mengoperasikan mesin 1 selama 2 menit dan mesin 2 selama 4 menit. Sedangkan satu unit barang B dibuat dengan mengoperasikan mesin M1 dengan selama 8 menit dan mesin 2 selama 4 menit. Dalam satu hari, mesin 1 dan mesin 2 beroperasi tidak lebih dari 8 jam. Keuntungan bersih yang diperoleh dari setiap satu unit barang adalah 500 dan barang B adalah 1000. Nah, kita diminta untuk menentukan model matematika dari masalah program linear ini. Jika keuntungannya diharapkan mencapai sebesar-besarnya. Nah, inilah yang dia maksud dengan kata-kata pengoptimalan tadi ya, kita optimalkan keuntungannya. Selanjutnya, permasalahan dari soal tersebut dapat kita tulis di dalam tabel seperti ini. Barang A itu dikerjakan oleh mesin pertama selama 2 menit, mesin kedua selama 4 menit. Barang B itu 8 menit pada mesin pertama dan mesin keduanya selama 4 menit. Mesin pertama dan mesin kedua ini maksimal bekerja selama 8 jam. 8 jam itu kalau dijadikan menit, 8 kali 60 menjadi 480 menit. Jadi satuannya sama semua ya, semuanya menit. Jadi kita samakan satuannya. Selanjutnya, kita tetapkan besaran masalah sebagai variabel-variabel. Misalkan dalam satu hari barang A diproduksi sebanyak X buah dan barang B diproduksi sebanyak Y buah. Kemudian langkah kedua, kita rumuskan
hubungan atau ekspresi matematika sesuai dengan keterangan yang ada dalam soal. Untuk memproduksi barang A dan barang B, waktu yang diperlukan untuk mengoperasikan mesin adalah, untuk mesin pertama, barang A dan barang B, kalau kita buat jadi persamaan, ini, kalau kita buat menjadi pertidaksamaan untuk mesin yang pertama, berarti 2x barang A-nya ditambah dengan 8, kita ulangi ya, kita lihat dulu garis yang ini. Nah, 2 menit untuk mengerjakan barang A ditambah dengan 8 menit untuk mengerjakan barang yang B sebanyak Y buah. Itu maksimal selama berapa jam tadi? 8 jam, atau kurang dari sama dengan 480 menit. Untuk mesin yang kedua itu 4 menit untuk menghasilkan barang A ditambah 8 menit untuk 4 menit juga untuk menghasilkan barang Y, itu juga paling lama 8 jam atau 480 menit. Nah, sudah dapat 2 pertidaksamaan kita di sini. Kemudian kita perhatikan bahwa pertidaksamaan yang pertama dan kedua ini bisa disederhanakan. Pertidaksamaan yang kedua ini bisa kita bagi dengan angka 2 semuanya. Jadinya X ditambah 8 bagi 2, 4 ya. 4Y kurang dari sama dengan 480 bagi 2, 240. Jadi bisa dirubah menjadi bentuk lebih sederhana ya. Kemudian 4x yang di bawah ini, 4x tambah 4y kurang dari sama dengan 480, ke semuanya bisa kita bagi dengan 4. Jadi 4x dibagi 4, tinggal x ditambah 4y dibagi 4 tinggal y kurang dari sama dengan 480 juga bisa dibagi 4 ya. Hasilnya 120. Jadi kita mendapatkan 2 pertidaksamaan ini yang sudah kita sederhanakan. Kemudian apa lagi? Kemudian pertidaksamaan yang ketiga itu pasti X-nya lebih dari sama dengan 0. Barang yang dihasilkan itu lebih dari sama dengan 0. Dan barang B-nya juga lebih dari sama dengan 0. Sudah dapat berapa pertidaksamaan? Kita dapat 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi kita sudah memiliki 4 model, 4 pertidaksamaan yang membentuk suatu sistem pertidaksamaan. Kemudian kita mencari sekarang keuntungannya, karena di sini disebutkan keuntungan, maka keuntungan ini juga bisa kita jadikan suatu model matematika. Tapi model matematikanya bukan pertidaksamaan ya, tapi membentuk suatu fungsi linier, suatu bentuk persamaan seperti ini. Jadi keuntungan itu sama dengan 500 untuk barang A ditambah dengan 1000 untuk barang yang Y. Jadi kita memperoleh ini beberapa model matematika di sini. Yang pertama, yang pertidaksamaan ini adalah kita sebut sebagai sistem pertidaksamaan yang ini,
Dan yang K sama dengan 500X ditambah 1000Y ini kita sebut sebagai fungsi linier dua variabel. Jadi dia ada yang dalam kotak ini, yang pertama ini adalah kendala-kendalanya, X tambah 4Y kurang dari sama dengan 240, X plus Y kurang dari sama dengan 120, X lebih besar dari 0, X lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Ini kita sebut sebagai kendala atau batasan-batasannya dari yang membentuk suatu sistem pertidaksamaan. Dan K ini, keuntungan ini adalah tujuan. Tujuannya adalah keuntungan. Tujuan ini berupa fungsi linier, ya, fungsi linier dua variabel. Jadi model matematikanya ada 5 nih. Ketidaksamaannya ada 4 di plus ini model matematika dari keuntungannya. Itu seperti itu ya. Kita perhatikan, seekor sapi memerlukan lahan seluas 10 meter persegi dan seekor kuda memerlukan lahan seluas 18 meter persegi. Lahan gembalaan yang tersedia hanya seluas 400 meter persegi. Kita teliti di sini ada kendala atau syarat-syarat apa saja yang terdapat di soal ini. Di sini terdapat suatu syarat bahwa lahan yang tersedia tidak lebih dari 400, berarti dia kurang dari atau sama dengan 400. Kita cari variabel-variabelnya. Apa yang bisa kita jadikan variabel di sini? Yaitu lahan untuk sapi dan untuk kuda. Seekor sapi ini kita misalkan dengan variabel X. B. Sapi kita misalkan dengan variabel X. Dan seekor kuda kita misalkan dengan variabel Y. Sapi memerlukan berapa meter persegi luasnya? Memerlukan 10 meter persegi lahannya. Lahan untuk sapi itu 10 meter persegi. Dan untuk kuda 18 meter persegi. Total lahan yang tersedia adalah 400 lahan. 400 meter persegi. Nah, bagaimanakah modelnya? Model matematikanya berarti 10 kali X, 10 untuk sapi ditambah 18 untuk kuda. Dia tidak lebih dari 400 lahannya, berarti harus kurang dari sama dengan 400. Seperti ini ya. Dengan syarat X itu pastilah lebih dari atau sama dengan 0 dan Y juga lebih dari sama dengan 0. Jadi sapi itu dan kuda dia banyaknya itu dimulai dari 0 hingga suatu nilai tertentu. Jadi dimulai dari angka 0 dan seterusnya. Y juga dimulai dari angka 0 dan seterusnya. Kita dapatkan 3 buah pertidaksamaan. Inilah model matematikanya. Itu untuk yang B. Sekarang untuk yang D, kita lihat yang D. Es krim rasa coklat, harga belinya 9.000. Dengan harga dijual dengan harga 9.500. Kita buat dulu di sini es yang coklat. Es coklat dan es yang stroberi. Es yang coklat ini dibeli dengan harga 9.000. Kemudian yang stroberi ini dibeli dengan harga 10.000. Dijual dengan harga 11.000 per batang ya. Seorang pedagang es krim keliling mempunyai modal, dia mempunyai modal 2 juta
Modalnya 2.350.000. Dan gerobaknya dapat menampung paling banyak 250 batang es. Jadi kita misalkan coklat ini sebagai X, strawberry sebagai Y. Jadi ini gerobak dapat menampung paling banyak 250 batang es. Berarti ketika coklat ditambah dengan strawberry paling banyak menampung 250, berarti kurang dari sama dengan 250. Kita dapat pertidaksamaan yang pertama. Selanjutnya, yang modal ini juga bisa kita buat pertidaksamaannya. Jadi 9.000 untuk X atau strawberry ditambah dengan 10.000 untuk yang 9.000 untuk yang coklat, 10.000 untuk yang strawberry atau Y. Modalnya 2.350, artinya modalnya kurang dari sama dengan 2.350. Modalnya kan hanya sebatas ini, berarti tidak boleh lebih dari ini ya untuk modal. Sudah dapat kita dua buah pertidaksamaan. Apalagi yang bisa kita ambil di sini, pasti yang ini ya, ini selalu mengikuti, selalu ada. X lebih dari sama dengan 0, Y juga lebih dari sama dengan 0. Ada sudah 4 buah pertidaksamaan yang kita peroleh. Ini adalah model dari pertidaksamaannya. Kemudian apalagi bisa kita ambil di sini? Di sini kita lihat ada keuntungan tadi ya. 9.000 dijual 9.500, berarti untungnya untuk sebatang coklat untungnya 500 rupiah. Yang rasa coklat. Yang rasa strawberry untungnya dari 10.000 ke 11.000, berarti untungnya 1.000 rupiah kan. Nah, dari sini kita bisa buat fungsi linearnya atau fungsi tujuannya. Ini adalah kendala-kendalanya atau batasan-batasannya. Dan yang ini keuntungannya adalah 500X. 500 untuk X ditambah dengan 1.000 untuk Y. 1.000Y. Ini adalah fungsi linear dua variabelnya atau fungsi tujuannya. Yang ini fungsi pertidaksamaan untuk kendalanya. Seperti itu. Ini kendala-kendalanya atau batasan-batasannya, dan ini tujuannya, keuntungannya maksimal. Oke, seperti itu. Nah, tugas kalian silakan buat untuk yang A dan yang C. Ya, soalnya Ibu lampirkan. Silakan kalian catat di buku latihan. Ya, buat di buku latihan. Nanti setelah kalian dapat jawabannya, kalian tulis di buku seperti ini. Nomor 1 A. Jawabannya apa? Yang B. Yang B tadi yang ini. Silakan disalin saja ini yang B. Tulis. Yang C jawabannya apa? Tulis di sini. Yang D ini sudah Ibu jawabkan. Sudah Ibu jawabkan tadi, silahkan disalin di D. Jadi yang A yang tinggal kamu cari yang A dan yang C. Yang B dan yang D ini sudah Ibu jawab. Silahkan kalian salin di buku latihannya, ya. Ini soalnya silahkan dikerjakan di latihan. Ibu tunggu sampai jam pelajaran hari ini habis ya. Segera dikumpulkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin pasti bisa.